Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham komoditas emas ini dan apakah masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda, Pak Evan? Tapi sebelum kita ulas, langsung saja kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari. Apakah ada emiten komoditas emas yang masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Yang pertama datang dari perbankan, pemirsa. Untuk saham pilihan ada BRIS, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1610 hingga 1735. ARCI, saham komoditas emas, salah satunya lebih direkomendasikan. Nanti kita akan coba ulas. Direkomendasikan buy 370 hingga 426. Medco hari ini juga naik signifikan, direkomendasikan buy di 1125 hingga 1340. Dari properti ada SMRA juga direkomendasikan buy 585 hingga 695. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Evan, kita lanjutkan kembali. Saya ke ARCI terlebih dahulu, Pak. Ternyata saham ARCI, saham berbasis komoditas emas yang Anda rekomendasikan jika dibandingkan dengan saham-saham komoditas emas lainnya. Analisis dan pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, kenapa ARCI yang lebih direkomendasikan hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Halo, Pak Evan? Oke, ya, suara saya cukup jelas tadi? Ya, terputus tadi Pak, yang sudah tersambung kembali. Silakan Pak Irfan untuk ARCI, Pak. Oke, ya, untuk ARCI kalau kita lihat saat ini ada MA7 berpotensi buat crossing dari MA30-nya. Ini memanfaatkan memang kalau kita lihat tren dari tanggal 17 November udah ada reversal. Saat ini kalau kita lihat dari indikator dengan ada golden cross di crossing up 30, ini menjadi momentum yang menarik untuk testing di area level resistance di 426 setidaknya. Jadi kalau kita lihat selama masih berada di atas level 370, masih ada potensi buat ke level 426 untuk ARCI. Baik, penutupan hari ini masih di 392, menguat di 4,26%. Level tertinggi tadi di 404. Masih direkomendasikan buy begitu ya Pak ya, untuk perdagangan esok hari. Level support mungkin yang mungkin harus diwaspadai untuk ARCI. Ya. Sebenarnya level support yang harus diwaspadai adalah level area 370 ini. Jadi memang kalau kita lihat dari 4 hari terakhir, ini level support yang belum ditembus ya. Jadi dalam artian di level 370 ini memantau kembali, dan memang hari ini salah satunya drivernya dari harga emas juga, dan sempat hari ini intraday-nya sampai di 402. Jadi menurut saya masih menarik untuk di riding the flow-nya sampai dengan beberapa hari ke depan. Baik, analisis komoditas untuk saham emas, maksud kami ada ARCI juga masuk ke dalam saham pilihan di tengah penguatan harga emas dalam beberapa waktu terakhir. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Kita ke perbankan ini. Ada BRIS, Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya untuk BRIS, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan, dan buy di level berapa? Oke, kalau kita lihat BRIS dari bulan Juli itu ada downtrend sampai dengan di bulan November. Nah, di 14 November ini mulai ada rebound ya. Kalau kita lihat pergerakannya sudah naik hampir dari tanggal 14 November sudah naik 17%, 14-17%. Saat ini kita bisa riding the wave-nya aja. Kalau misalkan untuk BRIS, setidaknya untuk testing area level resisten di 1735 terdekatnya atau level tertinggi ketika 22 September. Ini ada potensi buat reversal ya dari pertengahan November sampai dengan akhir November, dan harapannya selama dia masih berada di level support yang 1610, ini masih ada potensi buat setidaknya rebound testing di 1735. Baik, hari ini BRIS melemah di 1,20% dan level supportnya masih terjaga di 1640. Baik, dari BRIS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk Medco. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan secara fundamental. Dari informasi yang berkembang, mereka sudah dapat persetujuan nih Pak untuk mengelola blok minyak yang ada di Oman ini kalau tidak salah, dan hari ini kenaikannya juga cukup signifikan untuk Medco. Tadi sempat menguat di atas 4%. Analisis Anda untuk Medco? Ya, untuk Medco memang salah satu tadi sudah saya sampaikan mengenai blok di Oman. Kemudian kalau secara teknikalnya saat ini area
level 1120 menjadi area supportnya, dan saat ini kita lihat gerak di atas moving average 100-nya untuk Medco breakout dari 1160 ke 1210. Apabila masih mempertahankan di level-level 1210, nampaknya masih ada potensi setidaknya sampai 1340. Tapi namun diperhatikan besok ada cum dividen untuk Medco ya tanggal 30. Jadi mungkin ada koreksi dulu sedikit setidaknya sampai ke 1180, tapi in the long run kita harapkan untuk Medco setidaknya testing level 1340 dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Baik di 1180 atau level lain ada yang direkomendasikan, Pak? Untuk buy mungkin bisa dapat kalau besok dapat koreksi-koreksi dikit di 1180 sampai 1190 bisa buy on weakness. Baik, untuk Medco dan selanjutnya kita beralih ke sampel yang terakhir dari properti. SMRA tampaknya lebih direkomendasikan. Hari ini menguat di 1,63% di 625, tadi sempat tertekan di perdagangan sesi pertama. Singkat saja, analisis Anda secara teknikal untuk SMRA, Pak Ivan. Untuk SMRA menarik apabila berhasil closing di atas 640 sampai 650, karena ini akan membentuk pola inverted head and shoulders yang dengan target terdekat ya untuk level resisten di level 695. Jadi memang level yang harus ditembus untuk SMRA adalah level 635 sampai 640 untuk konfirmasi ke level resisten selanjutnya di level 695. Sedangkan supportnya kita bisa cek di level 585. Gitu ya. Apabila pergerakannya tidak akhirnya terkoreksi di bawah 585, akhirnya pola inverted head shoulder seperti gagal. Jadi memang harus level-level 635 sampai level 640 yang harus ditembus dulu nih ya. Baik, buy on break dalam hal ini, Pak Ivan? Ya, betul. Buy on break. Oke, 635 buy on break untuk SMRA. Hari ini masih ditutup di 625. Intraday hari ini sempat menembus di 630. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Evan, kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Evan, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Menanyakan hoki, Pak. Sudah profit, ambil posisi di 175. Sementara penutupan hari ini kembali menguat signifikan di 195. Level take profit yang direkomendasikan untuk hoki. Oke, untuk hoki apabila besok masih close di atas. Halo, Pak Ivan, terputus kembali. Bisa diulang dari awal lagi, Pak? Ya, bisa diulang dari awal, Pak. Hoki, ya, untuk hoki area resistance saat ini yang terdekat di 199 sampai 200. Nah, apabila level resistance tersebut ditembus, kita bisa melihat next resistance di 214. Jadi mungkin kalau masih pegang di 175 masih bisa hold ya untuk sampai setidaknya cicil bertahan dari 200 sampai 214. Oke, Bapak Anggiat dari Bekasi. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan Bapak Sihotang dari Medan. Menanyakan cuan ini, Pak. Entry di angka berapa? Masih direkomendasikan untuk cuan? Level ideal untuk entry, Pak Evan? Oke, kalau untuk entry mungkin saya akan coba nunggu koreksi dulu ya. Kalau kita lihat saat ini sudah all time high terus, dan memang kalau kita lihat di level 8.000 area resistance terdekatnya. Namun kalau mau re-entry mungkin area-area 7.075 sampai dengan 7.125 jadi level terbaiknya ketika ada bikin lower high dulu ya. Karena saat ini sedang bikin higher high kembali ini. Jadi kalau ada koreksi di 7.100 itu the best way to entry-nya. Baik, dan hari ini juga naik signifikan 7975. Intraday hari ini juga sempat menembus all time high-nya di Rp8.000 per saham. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Lestari dari Jakarta. Kali ini menanyakan ISAT, Pak. Kalau mau entry di harga berapa? Support dan resistennya? Oke, untuk Indosat, sebentar saya cek dulu ya. Ya, ISAT saat ini, nah ini hari ini ada rebound ya, MA7 menguat saat ini testing MA100-nya. Kalau untuk ISAT target resisten di 9950, untuk trading jangka pendek mungkin bisa dapat diambil di area-area 9500 sampai 9525 nih. Kemudian resisten di 9950, supportnya di level 9025 untuk Indosat. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta untuk ISAT, di mana ISAT hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bapak Henry dari Jakarta menanyakan GoTo, Pak, masih direkomendasikan buy dengan penguatan yang terjadi?
Oke, Gotoh saat ini kita lihat berada di level 94 ya kalau kita lihat ya di sini. Ada pola rounding bottom ya kalau kita lihat dari Oktober ya sampai dengan saat ini, apabila dia breakout rounding bottomnya di level setidaknya di level 100, ini menarik karena penguatannya menguji area level 130 mungkin dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ya untuk Gotoh ya. Area buy-nya kalau belum beli mungkin dapat di level di 91 ya. Di level 91, penutupan hari ini di Ya. 94, menguat signifikan di Ya. 3,30%. Level 90 masih menjadi support yang kuat tidak untuk Gotoh sampai sejauh ini dengan mengalami penguatan yang sudah cukup signifikan, Pak Evan? Ya, masih ada level support dekat-dekat situ. Kalau kita lihat chartnya di MA 100 tuh ada di dekat-dekat supportnya tuh di 89 sih tepatnya. Oke. Ya. Baik, jawaban untuk Bapak Henry dari Jakarta untuk Gotoh. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Pak Evan, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih banyak Pak David. Sehat selalu untuk Bapak. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expose Live 2023 secara live virtual pada 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly Public Live 2023 dan idx.co.id. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.